Dr. Cipto Mangunkusumo, lahir pada tanggal 4 Maret 1886 dan wafat pada tanggal 8 Maret 1943. Cipto Mangunkusumo merupakan putra tertua dari Mangunkusumo, seorang priayi rendahan dalam struktur masyarakat Jawa. Cipto Mangunkusumo mengawali karirnya menjadi seorang guru bahasa Melayu di sekolah dasar di Ambarawa. Ia bersekolah di Stovia atau Sekolah Kedokteran di Batavia. Selama menempuh pendidikan di Stovia, ia diberi julukan oleh gurunya sebagai N.B.Kav, Deliring atau murid yang berbakat. Julukan tersebut diberikan pada Cipto karena ia dikenal sebagai pribadi yang jujur, berpikiran tajam, dan rajin. Berbeda dengan teman-temannya, Cipto lebih suka menghadiri ceramah-ceramah, baca buku, dan bermain catur. Aksi Komite Bumi Putra mencapai puncaknya pada 19 Juli 1913. Saat itu, harian The Express menerbitkan artikel milik Ki Hajar Dewantara, Suwardi Suryaningrat berjudul Als ik een Nederlander was atau Andalkan Saya Seorang Belanda. Pada hari selanjutnya, Cipto menulis artikel yang mendukung Ki Hajar Dewantara untuk memboikot perayaan kemerdekaan Belanda. Karena tulisan itu, Cipto dan Ki Hajar Dewantara dipenjarakan pada 30 Juli 1913 pada 18 Agustus 1913. Keluar surat keputusan untuk membuang Cipto bersama Ki Hajar Dewantara dan Ernest de Westdekker ke Belanda. Mereka dibuang karena melakukan kegiatan propaganda anti-Belanda dalam Komite Bumi Putra. Selama masa pembuangan, ketiga tokoh ini tetap melancarkan aksi politiknya. Mereka menerbitkan majalah De Inlers guna menyadarkan masyarakat Belanda dan Indonesia yang berada di Belanda akan situasi tanah jajahan. Mereka juga menerbitkan jurnal Indische Vereniging Perkumpulan Sosial Mahasiswa Indonesia, yaitu Hindia Putra pada 1916, pengasingan pada 1914. Cipto bergabung dengan Insulten Perkumpulan yang menggantikan Indische Part. Di sana, ia melancarkan aksi propaganda untuk Insulten. Akibat propaganda tersebut, jumlah anggota Insulten pada 1915 yang mulanya berjumlah 1.009 meningkat menjadi 6.000 orang pada 1917. Pada Oktober 1919, anggota Insulten mencapai 40.000 orang. Kemudian pada 18 Mei 1918, pemerintah Hindia Belanda membentuk Volksraad Dewan Rakyat. Pembentukan Volksraad ini menjadi tempat bagi Cipto untuk menyatakan kritiknya terhadap Volksraad yang dianggap sebagai lembaga untuk mempertahankan kekuasaan penjajah dengan kedok demokrasi. Pada 25 November 1919, Cipto berpidato di Volksraad. Dalam pidatonya, ia mengemukakan persoalan tentang persekongkolan Sunan dan Residen dalam menipu rakyat. Pidato tersebut membuat pemerintah Hindia Belanda menganggap Cipto sebagai orang yang berbahaya. Sehingga Dewan Hindia pada 15 Oktober 1920 mengusulkan untuk mengusir Cipto ke daerah yang tidak berbahasa Jawa. Namun, pembuangan Cipto ke daerah Jawa, Madura, Aceh, Palembang, Jambi, dan Kalimantan Timur tetap saja membahayakan pemerintah. Oleh karena itu, Dewan Hindia berdasarkan surat kepada Gubernur Jenderal mengusulkan untuk mengusir Cipto ke Kepulauan Timor. Pada tahun itu juga, Cipto dibuang dari daerah yang berbahasa Jawa tetapi masih di Pulau Jawa, yaitu Bandung. Di sana, ia kembali membuka praktik dokter selama 3 tahun. Ia juga bertemu dengan kaum nasionalis yang lebih muda. Soekarno pada 1923, mereka membentuk Alumni Student Club atau Klub Kuliah Umum pada 1927. Alumni Student Club berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Akhir pada masa pengasingan, penyakit asma Cipto kambuh ketika Cipto diminta untuk menandatangani suatu perjanjian bahwa dia dapat pulang ke Jawa dengan melepaskan hak politiknya. Namun, Cipto menolak dengan tegas.
Ia mengatakan bahwa dirinya lebih baik mati di Belanda daripada harus melepaskan hak politiknya. Cipto kemudian dialihkan ke Bali, Makassar pada 1940. Ia dipindahkan ke Sukabumi. Cipto Mangunkusumo meninggal dunia pada 8 Maret 1943 akibat penyakit asma. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ambarawa. Penghargaan pada 19 Desember 2016, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang logam rupiah baru pada 17 Agustus 1964. Namanya diabadikan sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta Pusat. RSCM dulunya adalah Central Burgerlijk Ziekenhuis atau CBZ, rumah sakit yang menjadi satu dengan Stovia.